yang baper dengan aksi belusukannya. Lu nyinyir kan, Mang? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Monitor, kita jumpa lagi di tahun 2021. Wah, sebelumnya selamat tahun baru buat sobat-sobat Monitor. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, tahun 2020 yang kata orang madesulah pokoknya. Oke, masuk tahun 2021 ini situasi makin membingungkan. Jelas. Ya makin ramai aja pemberitaan. Ya mulai dari pandemi yang makin nggak terkendali, kemudian EPI, ya perpolitikan, ya perpolitikan, nah. perpolitikan global juga. Oke, Sobat Muda, jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai. Ini kita ngomong ngobrol-ngobrol santai. Biasanya saya sendiri, kadang-kadang ada tamu. Nah ini saya ditemenin oleh dari ditemenin oleh Vincent, ditemenin oleh Mang Apang. Nah, Mang Apang ini Sobat Monitor dari keluarga besar Monitor juga. Ya. Nah, jadi biar kita ngobrolnya ngalir gitu kan, karena ngundang tamu-tamu pada berebut. Iya, Mang. berebut. Berebut. Jadi pengen nolak. Berebut nolak, guys, bukan berebut ingin tampil, berebut nolak. Kita tawarkan itu proposal saya, silakan hadir. Aduh maaf, selalu aja ada Oh, ini Monitor Talk katanya. Monitor Talk, Montok. Alias apa? Bahenol. Singkatan ngarang aja kita itu. Bacot mulu tapi nol. Bicara hebat tapi nol. Bicara hebat tapi nol. Mang, banyak sih yang mau kita bicarakan di awal tahun 2021 ini di podcast Monitor. Yang pertama mungkin kita tidak membahas soal pandemi ya. Pandemi masih berlangsung. Mudah-mudahan ya cepat berakhir. Meskipun kita belum tahu kapan. Belum tahu. Kan udah mau vaksin. Mau vaksin. Lu vaksin ya? Lu vaksin. Insya Allah. Insya vaksin Allah. dong. Kalau sudah ada contoh yang konkret sih, ya insya Allah. Contoh apa? Pak Jokowi udah mau loh. Iya nanti setelah Pak Jokowi. Sudah mau tapi kan belum disuntik. Ya. Kalau baik-baik aja, kita juga mau. Iya. Insya Allah baik-baik aja. Nah, mudah-mudahan pandemi cepat berlalu. Amin. Kemudian ya soal EPI juga masih ramai ya, tapi ya kita berharap udahlah capek gitu loh Tenggaru loh. Nah, kita ini mau bahas ini nih, mau ngobrol-ngobrol santai soal ada menteri baru. Bu Risma, Menteri Sosial, Ya, Tri Risma hari ini. Nah, baru. Tri Risma hari ini atau Bu Risma ya sebagai Menteri Sosial. Ya. Nah, apa yang lagi ramai soal Bu Risma nih, viral. Bu Risma katanya ratu drama. Nah, kenapa itu? Karena ada yang panas, ada yang baper dengan aksi belusukannya. Lu nyinyir kan, Mang? Kalau kita sih ya bingung juga sih ya. Nah, gimana? Karena ya pasti ada pro kontra lah ya, polemik pasti polemik, terjadi kan, ya. apalagi di ibu kota. Ketika ada seorang pejabat yang melakukan sesuatu pasti akan kontroversi lah ada. Tapi kan bagus sebenarnya, Mang. Jadi Iya, belusukan bagus itu loh. Toh juga itu sebenarnya sesuai dengan tupoksinya kan, Menteri Sosial kan. Bukan kecuali kalau Menteri Kelautan yang turun ke jalan dan nemuin pengemis. Nah, itu aneh ya. kan? Tapi kan banyak yang ngomong katanya itu gaya lama, pencitraan seperti yang udah-udah. Katanya dulu udah pernah ada yang begitu ya, yang masuk-masuk ke katanya segitu. Jadi udah ngebaca gitu. Tapi kalau menurut gua sih enggak deh kalau Bu Risma itu, karena memang gayanya begitu beliau. Iya, ya ibu-ibu kan, nama ibu-ibu ketika turun, jangankan ke jalan-jalan itu, ke pasar aja kan pasti ada aja yang ditemuin kan. Iya. Ya, tapi kan Bu Risma kan pas waktu di ketika sambutan di Kementerian Sosial setelah dilantik, beliau bilang bahwa ya saya tidak akan merubah gaya kepemimpinan beliau ketika jadi wali kota Surabaya, begitu kan. Dia akan belusukan, kemudian ya
karena itu udah jadi jembatan. Karakteristiknya beliau kan. Jadi memang ya nggak bisa diubah juga, sulit kan. Iya, tapi kenapa jadi pada baper begitu loh maksudnya? Mungkin kaget kali ya. Kaget baru beberapa hari dilantik, kemudian Ibu Risma langsung turun dan ada yang merasa ini kali kayaknya ya. Mungkin ada yang merasa tersaingi, mungkin mungkin ada juga yang memang melihatnya aneh juga gitu mungkin kan. Kok di Jakarta doang gitu kan, ada juga yang ya bukan belum kan baru belum sama langsung tunggu aja nanti sabar gitu loh. Indonesia di 34 provinsi. Di 34 provinsi. Termasuk ke Timor Leste mungkin. Enggak kan. Udah enggak ya. Udah enggak. Jadi kita positive thinking aja lah, positif. Tapi kalau gua sih terlepas dari bahwa itu soal pencitraan atau bukan, ya menurut gua bagus apa yang dilakukan Bu Risma itu bagus lah gitu kan. Dan sudahlah, kebiasaan kita ini kan kadang-kadang terlalu suudzon, terlalu berburuk sangka gitu kan, terlalu berburuk sangka. Kita lihat pejabat yang ini nggak pernah kelihatan di media ataupun nggak pernah belusukan, nggak ada kerjanya tuh, nggak kerja gitu kan. Sekalinya ada belusukan, pencitraan lah, inilah itulah itu. Nah, persoalan misalkan katanya ini bagian dari proyeksi Bu Risma untuk menuju DKI 1, saya pikir persoalan lain lah gitu kan, persoalan lainnya tinggal itu pun sah-sah saja gitu, sah-sah saja kan, tinggal siapa sih gubernur DKI sekarang? Bapak Anies. Pak Anies. Nah, Pak Anies ya membuktikan juga begitu kan, membuktikan juga. Kinerjanya juga bagus dan diterima masyarakat Jakarta. Dan kalau soal persaingan kan ya itu hal-hal lain nantinya, hal lain. Ini kan tupoksi beliau mungkin sebagai Mensos turun ke jalan dan melihat situasi sosial yang menurut dia miris ya kan, akhirnya dia bertindak, ya itu wajar juga sebenarnya. Dan memang beberapa pihak juga pengamat politik, pengamat sosial juga pengamat ekonomi enggak. Kalau masuknya ke ini sih harga bahan pokok. Tapi kan pencitraan dibutuhkan juga oleh publik itu, karena ya salah satu indikator untuk menopang popularitas, biar tampil bagus juga kan. Kalau nggak pakai citra kan nanti hitam. Itu bukan ya. Itu sensor. Ya, jadi betul Mang. Jadi ya mudah-mudahan kita sudahlah, nggak usah ribut-ribut yang nggak substantif gitu loh. Ya ini kan mending kita bersatu. Ya biarkanlah secara alamiah natural. Bu Risma kan memang seperti itu gitu kan. Beliau ya katanya mental wali kota gitu kan, masih seperti wali kota masih bawa. Saya pikir no problem lah, nggak masalah. Ya tentu kan semuanya juga sambil berjalan ya, karena kan itu tupoksi menteri bukan di situ gitu kan. Saya pikir kan itu juga teknis katanya. Lebih ke tapi kan sudah juga Bu Risma misalkan melakukan upaya untuk melakukan perbaikan data. Kemudian sekarang nih bansos itu kan sudah tidak non tunai lagi, tapi sudah ada diganti skemanya. Kan sudah diganti skemanya. Artinya bahwa ya beliau tidak hanya soal belusukan aja gitu loh yang disorotin. Nggak usah kita boleh lah tidak sepakat, tapi juga gua kadang miris Mang di sosmed itu misalkan nyinyirannya, kritiknya itu agak rasis agak lumayan ini juga lah gitu kan, keras dan waduh, gue pikir udahlah, politik juga ada etikanya gitu loh, maksud gue politik juga kan ada, karena politik itu kan nggak hanya soal kekuasaan, banyak faktor politik itu kan juga soal sosial, soal etika juga tadi, pendidikan. Jadi lu dukung ya Bu Risma belusukan ya? Kalau itu positif, kenapa enggak gitu kan? Ya, tapi positif enggak? Positif aja. Positif kalau aja. Kita melihat dari perspektif positif ya. Tapi kalau orang lihat dari perspektif negatif ya pasti ada aja. Tapi memang itu kan dinamika. Ini kita tidak bertendensi pada kelompok politik manapun ya. Ini kita melihat bahwa kita di tengah. Murni melihat ya Bu Risma ya bagus sih, Bu Risma itu bagus. Bu Risma melakukan suatu hal yang bagus dan positif, kita dukung. Begitupun sebaliknya, ketika Pak Anies sebagai gubernur misalnya melakukan sesuatu hal yang baik dan positif di Jakarta, kita juga pasti dukung. Yang positif kita dukung lah. Yang negatif ya kita ini aja. Ya berbaik sangka juga, berbaik sangka ya, kita lihat dulu kan seperti apa. Ngopi guys kan. Ngopi apa itu? Ini kopi hitam.
Ya. Itu sampai si tunawisma yang ditemuin Bu Risma itu, Mang, di Sudirman Tamrin apa Kawasan gitu kan, Sudirman Tamrin. kawasan Sudirman Tamrin, dicari-cari tuh kan, dicari-cari, ketemu apa? kan, Kesalahannya. orangnya bos. Sosoknya ya. Iya. Sosoknya Ada juga yang nyari sosmednya, mungkin barangkali dia takutnya YouTuber lagi kan. Ngeprank. Jangan-jangan Nah. dia masih ada asosiasinya sama. Emang luar biasa emang gerakan netizen itu gitu kan. Ya Kreatif, ya iya. katanya ini ada yang sama gitu Yang kan tulisan mirip, ada yang di mirip. Tamrin, sebenarnya di Sudirman Tamrin tuh nggak ada gitu kan. Nggak ada ini Iya, lah ya, tapi kalau yang di kolong kan sebenarnya ada tuh yang di kolong jembatan di Jakarta masih banyak kayaknya yang hidup-hidup di kolong jembatan di pinggir rel gitu kan. Nah, maksud gua ini kan kita juga jangan lari dari substansi bahwa apa yang masih ada. Ini problem sosial gitu kan. Nggak bisa kita semua pihak. Iya, Nggak nggak hanya bisa kita Risma menutup mata gitu kan seolah-olah gitu. Oh, nggak ada tuh Sudirman Tamrin bersih dari ini nih, sudahlah gitu kan. Tetap ada, Kita pasti semua kan ada. bisa melihat gitu kan. Gitu. Cuman mungkin ketika itu momentumnya pas aja gitu kan, pas baru dilantik dan belusukan akhirnya ketemu, jadinya rame mungkin. Itu ketemunya di itu ya memang ya di Tamrin itu ya. Katanya sih di samping salah satu bank Oh internasional iya itu iya katanya. iya di Sudirman Tamrin itu ya. Di kawasan Sudirman Oh, Tamrin. iya. Ya mungkin sehari-hari dia nggak ada di situ, mungkin lagi istirahat, lagi jalan kan namanya namanya tunawisma kan kita juga nggak bisa nentuin apa kerjanya Iya. dia Kalau dia punya ini tempat bukan tunawisma. Iya, bukan tunawisma namanya, pengusaha. Saya jadi Dia kan memang nomaden kan, nggak bisa Iya, iya. ditentuin juga. Oh, Iya. besok ada di Menteng, kan nggak bisa gitu juga. Benar juga. Betul, besok di Bogor. Iya. Kalau lu kan di Menteng ya? Iya, dulu saya di Menteng. Ngapain? Jagain taman. Oke. Jadi kita semua udahlah apa namanya, jangan itu tadi yang gua bilang bahwa sudah cukup lah, nggak usah ribut-ribut Iya. yang nggak penting gitu kan. Apa namanya? Kita cari fokus hal-hal lah, yang- kita iya. fokus kan apa sih yang menjadi persoalan kita hari ini, pandemi dan ya ini bukan hanya soal pengaruh terhadap kesehatan tapi juga pada perekonomian dan lain sebagainya gitu. Iya, mending kita lebih baik tenaga dan pikiran kita Curahkan ke sana untuk menghadapi pandemi. Apalagi kan bentar dan lagi kita tetap itu ya 3M itu ya 3M. konsisten ya. Apa itu? Meskipun yang lain ada yang 17M. Aduh, kacau ini. Kita disuruh 3M, yang lain 17M ya. Iya. Bedanya Iya, jauh. iya. Jadi Jadi- kita kan bentar lagi kan mau ada vaksinasi, program vaksinasi Nah, COVID-19. Itu kita harus dukung ya kan, Betul, meskipun siap. masih proses gitu Iya. kan. Dukung lu harus vaksin. Kalau kita ngikutin Harus ikut. MUI aja lah. Iya, harus ikut. Harus Jadi ikut. itu ya sobat-sobat monitor, jadi terlepas dari sekarang mensos itu dari koruptor ke drakor katanya kalau kata si Rocky Gerung. bahasa netizen, bahasa ini. Tapi kalau menurut gua sih dari drakor ke ya nggak tahu drama. Suksesor. Drakornya dari drakor drama korupsi kan Iya. kan sebelumnya ke sekarang ya gua sih optimis Mang di bawah kepemimpinan Risma insya Allah lebih baik lah, Insya Allah, terlepas insya Allah. dari apapun itu. Kita tetap harus mengedepankan pikiran-pikiran positif. Oh iya, dan harus kita dukung, harus kita Iya. dukung Hal-hal yang baik kita harus dukung. Oke. Apa namanya? Jangan yang negatif lah. Gitu. Oh iya dong. Terus apa lagi? Udah aja ya, gitu aja ya. Itu aja ya. Itu aja, Sobat-sobat monitor, perbincangan kita kali ini ngebahas soal isu-isu aktual. Ya kita ngebahas soal Bu Risma, Ratu Drama dalam tanda tanya. Kesimpulannya ya terserah teman-teman sobat-sobat monitor, yang jelas bahwa hari ini bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Kita sedang menghadapi pandemi. Kita tahu apa yang menjadi prioritas yang harus kita selesaikan sebagai bangsa dan negara. Kita sudahilah ribut-ribut yang nggak penting itu. Benar nggak? Pasti sila ketiga harus kita jalankan Apa itu? saat ini. Persatuan Indonesia. Oh siap. Oke, makasih Bang. Nanti kita jumpa lagi di Siap, kita bahasan-bahasan ngobrol lagi. yang lain. Buat kawan-kawan jangan lupa tetap jaga kesehatan, 3M, pakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel YouTube Monitor ID. Wajib itu guys. Wajib ya. Karena gratis. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.